Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.
Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat datang dalam acara Fintech Talk bersama MSC Consulting dengan topik Generasi Muda si paling Fintech, menuju keuangan lintas generasi di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Evan yang akan memandu acara pada siang hari ini. Pertama-tama, izinkan saya menyapa dan mengapresiasikan kehadiran para pembicara dan moderator yang saya hormati. Bapak Erdi Rio selaku Asisten Deputi Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah, Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian. Bapak Aldi Haryo Pratomo selaku Wakil Ketua Umum 2 Aftek. Bapak M. Singgih Pangestu selaku Asisten Manajer MSC Consulting. Lalu ada Ibu Niputu Kurniasari selaku Ketua Departemen Pasar Modal Aftek. Ibu Firdila Sari selaku Direktur Digital Banking Bank Aladin Syariah. Ibu Irisha Pramesti selaku Youth Communication and Engagement Specialist, Duta Inklusi Keuangan DIKA Indonesia. Ibu Uma Hapsari selaku Entrepreneur dan Author. Ibu Rifa Ayudia selaku Assistant Manager MSC Consulting. Izinkan pula saya menyampaikan salam hangat serta salam sehat untuk Bapak dan Ibu dan Sobat Fintech yang telah hadir pada Fintech Talk siang hari ini. Selamat bergabung dan saya ucapkan untuk seluruh penggiat Fintech, terima kasih atas kehadirannya dan antusiasmenya untuk mengikuti acara hari ini. Dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada MSC Consulting yang telah mendukung acara siang hari ini. Fintech Talk bersama Consulting MSC merupakan satu dari bagian rangkaian webinar meningkatkan edukasi dan literasi selama bulan Fintech Nasional 2023 yang berlangsung dari 11 November hingga 12 Desember tahun 2023. Kami harap Sobat Fintech dapat mengikuti acara webinar ini hingga akhir acara. Jadi, sebelum memulai acara, izinkan saya untuk menyampaikan general rules acara hari ini, yaitu yang pertama, pastikan koneksi Sobat Fintech dalam keadaan yang stabil, sehingga tidak ada hambatan selama acara berlangsung. Setelah melakukan registrasi dan login, Sobat Fintech sebagai peserta akan masuk ke dalam Zoom dengan mode webinar. Gunakan headset atau earphone bila perlu agar suara narasumber dapat terdengar dengan jelas. Untuk kenyamanan bersama, selama acara berlangsung, host akan mengatur mode mute pada mikrofon peserta. Gunakan PC atau laptop untuk mendapatkan tampilan yang terbaik. Apabila Anda menggunakan smartphone, atur layar smartphone Anda dalam mode landscape. Jika ada pertanyaan, silakan dapat menggunakan fitur Q&A dengan menuliskan nama lengkap, asal institusi, nama pembicara yang dituju, dan juga pertanyaan Anda. Guna meningkatkan kualitas acara Aftek di masa mendatang, kami mengharapkan kerjasama Sobat Fintech untuk dapat mengisi feedback form di akhir acara, yang nantinya akan kami tayangkan melalui QR di dalam link kolom chat. Perlu diingat juga, saat Sobat Fintech men-submit feedback form, perhatikan layar Anda nanti akan ada after submit response berisikan kode dan link yang nantinya akan Anda dapat gunakan untuk meredeem e-certificate pada kegiatan hari ini. Selanjutnya, izinkan saya menyampaikan susunan acara pada siang hari ini secara singkat. Acara ini akan dibuka dengan penyampaian opening remarks oleh Bapak Aldi Haryo Pratomo selaku Wakil Ketua Umum 2 Aftek. Dilanjutkan dengan keynote remarks yang akan disampaikan oleh Bapak Erdi Rio selaku Asisten Deputi Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kemudian, kita akan masuk dalam sesi diskusi panel yang akan dimoderatori oleh Ibu Rifa Ayudia dengan para panelis yang sudah tentunya sangat keren dan juga familiar bagi kita semua, yaitu Bapak M. Singgih Pangestu, Ibu Niputu Kurniasari, Ibu Firdila. Nah, Sobat Fintech yang berbahagia dan semua rekan-rekan penggiat Fintech, Fintech Talk merupakan event regular Aftek yang diselenggarakan sebagai wadah edukasi untuk meningkatkan literasi keuangan, serta wadah bagi berbagai informasi terkait ragam layanan Fintech, khususnya inovasi keuangan digital dan isu-isu yang relevan untuk keberlangsungan industri Fintech. Dan pada Fintech Talk hari ini diselenggarakan oleh Aftek bersama dengan MSC. Sebelum memulai acara, mari kita simak opening remarks yang akan disampaikan oleh Bapak Aldi Haryo Pratomo, Wakil Ketua Umum 2 Aftek. Kepada Bapak Aldi, waktu dan tempat kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Erdio, Asisten Deputi Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah Kemenko Ekonomi, Ibu Ni Putu Kurniasari, Ketua Departemen Pasar Modal Aftek, Bapak Singgih Pangestu, Asisten Manajer MSC, Ibu Rifa Ayudia, Asisten Manajer MSC, Ibu Firdila, Direktur Digital Banking Bank Aladin Syariah, Ibu Irisya Pramesti, Youth Communications and Engagement Specialist, Duta Inklusi Keuangan Indonesia, Ibu Uma Hapsari, entrepreneur dan author. Mewakili segenap DPH Aftek, pada hari ini saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya untuk para panelis dan moderator yang sudah meluangkan waktunya hari ini untuk berpartisipasi dalam kegiatan online Fintech Talk, generasi muda, si paling fintech menuju inklusi keuangan lintas generasi di Indonesia. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih semua bagi yang sudah hadir hari ini, anggota Aftek, para perwakilan instansi pemerintah, pelaku industri, dan pengamat yang hari ini turut meramaikan kegiatan. Acara ini merupakan kolaborasi yang diselenggarakan oleh Microsafe Consulting bersama dengan Aftek. Sebagai perkenalan, Aftek berdiri sejak tahun 2016, yang resmi ditunjuk oleh OJK sebagai Asosiasi Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital. Hingga triwulan 2023 ini, Aftek anggotanya ada sebanyak 330 perusahaan dengan lebih dari 25 jenis bisnis model. Kita selalu berkomitmen tidak hanya untuk meningkatkan kemajuan fintech, tapi juga untuk mendorong inklusi keuangan. Bapak Ibu sekalian, pertemuan industri fintech ini lonjakannya sangat signifikan ya. Laporan yang terakhir dari Temasek, Google, dan Bain mencatat bahwa nilai ekonomi sebesar 82 M di 2023 dan akan mencapai 109 miliar di tahun 2025 atau tumbuhnya 15% per tahun. Aftek juga rutin menerbitkan survei keanggotaan kita, Annual Member Survey, dari tahun 2017 untuk menghasilkan gambaran tentang perkembangan terkini, tentang apa yang dihadapi oleh industri fintech di Indonesia. Pada survei yang kami luncurkan tahun ini, sebanyak 42,7% responden mengindikasikan bahwa pengguna utama layanan fintech adalah individu, dengan 70% berada dalam rentang 26-35 tahun. Dan ada 23% individu yang rentangnya 36-50. Ya artinya mayoritas pengguna fintech adalah anak muda. Nah, rentang usia tersebut juga biasanya mencakup profesional muda yang sudah biasa menggunakan teknologi dan butuh solusi finansial yang aman dan cepat. Jadi nggak heran kalau fintech itu jadi yang paling penting dalam melayani demokrasi ini, yang terutama yang tech savvy ya, yang membutuhkan macam-macam produk fintech untuk kehidupan mereka. Nah, meskipun mengalami pertumbuhan yang pesat, industri fintech juga banyak tantangan. Jadi inklusinya tuh sudah sampai 85% di tahun 2022. Tapi literasi keuangan itu baru 49. Jadi hampir setengahnya, 85, 49. Capaian tersebut itu ada gap-nya ya, artinya lebih banyak orang yang mendapatkan akses ke layanan, namun tidak semuanya mengetahui manfaat dan risiko dari layanan yang disediakan oleh fintech. Nah, sebagai respon untuk kita membantu mendorong inklusi keuangan pada generasi muda, kita baru saja meluncurkan Indonesian Fintech Youth Community atau kita sebutnya Infinity, yang merupakan sebuah gerakan untuk mengajak generasi milenial dan generasi Z di seluruh Indonesia untuk menjadi bagian dari hal ini. Jadi Gen Z ini kita harap berpartisipasi dalam membantu mendukung inklusi keuangan di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, sebagai bagian dari rangkaian kegiatan literasi keuangan pada Bulan Fintech Nasional ini, Fintech di hari ini akan membahas berbagai inisiatif dan inovasi, khususnya peran berbagai model bisnis fintech dalam mendukung inklusi dan literasi keuangan, terutama untuk generasi muda. Kami harap pembahasan dalam sesi fintech ini dapat mendorong literasi keuangan nggak hanya bagi generasi muda, tapi juga bagi semua generasi. Karena biasanya trickle down ya, efeknya dari yang muda ke yang paling tua. Akhir kata, saya mewakili Aftek mengucapkan terima kasih kepada MSC Indonesia dan kepada seluruh narasumber yang hadir dan kontribusi pada hari ini. Semoga manfaat dari kegiatan hari ini tidak hanya bagi peserta, namun bagi orang-orang yang mendengarkan materinya di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti, Shanti, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Ya, terima kasih kepada Bapak Aldi atas opening remarks yang telah disampaikan. Selanjutnya, mari kita simak keynote remarks yang akan disampaikan oleh Bapak Erdi Rio selaku Asisten Deputi Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah, Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian. Kepada Bapak Erdi Rio, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Aldi Haryo Pratomo, selaku Wakil Ketua Umum 2 AFTEK. Yang saya hormati Bapak M. Singgih Pangestu, selaku Asisten Manajer MSI. Yang saya hormati Ibu Ni Putu Kurniasari, Ketua Departemen Pasar Modal AFTEK. Yang saya hormati Ibu Firdila Sari, selaku Direktur Digital Banking Bank Aladin Syariah. Yang saya hormati Ibu Irisha Pramesti, selaku Youth Communication and Engagement Spesialis Duta Inklusi Keuangan Dika Indonesia. Yang saya hormati Ibu Uma Hapsari, selaku Entrepreneur and Order. Dan yang saya hormati Ibu Rifa Ayudia, selaku Asisten Manajer MSI. Dan seluruh peserta webinar yang diselenggarakan oleh AFTEK dan MSI yang berbahagia. Izinkan saya mulai sambutan ini dengan pantun. Suatu petang duduk bersama, cerah bersinar, makannya lotek dengan Lionel Messi. Selamat datang untuk semua pada webinar acara AFTEK dan MSI. Baik, teman-teman sekalian ya yang sangat saya hormati, mungkin kita sudah bisa masuk ke bagian PPT ya. Saya akan mengawali ya di halaman 2 dari PPT kami ya. Kita akan meng-quote ya pesan dari Pak Karno ya bahwa pemuda adalah tonggak kebangkitan bangsa. Ini menunjukkan bahwa betapa peran pemuda itu sangat penting dan strategis ya di dalam menentukan arah dan nasib suatu negara, termasuk negara tercinta Indonesia. Ini disampaikan oleh proklamator kita Bapak Soekarno ya. Jadi memang kita sadari ya bahwa sekali Pak Karno pun ya menaruh harapan yang penting ya, harapan yang besar terhadap para pemuda. Mungkin bisa ke next slide ya. Teman-teman semua ya, kita lihat di sini bahwa tadi disampaikan oleh Pak Aldi ya bahwa fintech sangat mendukung ya program inklusi keuangan. Kita lihat di sini bahwa di Indonesia itu telah terbentuk ya Dewan Nasional Keuangan Inklusif DNKI ya, disingkat DNKI. Itu berdasarkan Perpres 82 tahun 2016. Jadi sudah sekitar 7 tahun yang lalu ya Bapak Presiden membentuk DNKI. Dan pada tahun 2020 ya Perpres ini kemudian diperbaharui dengan Perpres 114 tahun 2020. Jadi dengan Perpres ini adalah menjadi payung ya atau umbrella dari kegiatan keuangan inklusif yang ada di Indonesia. Nah, apa saja kegiatan Dewan Nasional Keuangan Inklusif ini ya? Yang pertama melakukan edukasi keuangan. Tadi di dalam Pokja ini ya diketuai oleh Otoritas Jasa Keuangan. Nah, anggotanya ada sekitar 10 sampai dengan 15 eselon 1 ya.
yang menjadi anggota edukasi keuangan. Ada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Dikti, ya, ada Kementerian Dalam Negeri, ada Kementerian Agama, ya, dan ada beberapa kementerian-kementerian yang lain ya yang terkait. Kemudian di Dewan Nasional Keuangan Inklusif juga ada Pokja Hak Properti Masyarakat. Kita tahu bahwa kondisi UMKM di Indonesia yaitu sangat terkendala dengan kolateral. Oleh karena itu pemerintah sangat memperhatikan program hak properti masyarakat ya. Yang dalam prakteknya ya hak properti masyarakat ini juga didukung dengan beberapa sertifikasi ya, antara lain sertifikasi HAKI, kemudian sertifikasi halal ya, dan sertifikasi pelatihan. Sehingga dengan ada tangible asset dan intangible asset diharapkan akses terhadap pembiayaan itu bisa semakin meningkat. Kemudian di DNKI juga ada Pokja, ya, yaitu terkait fasilitasi intermediasi dan saluran distribusi. Kalau tadi Pokja 2 hak properti masyarakat itu ketuanya Kementerian ATR, kemudian ada beberapa kementerian yang lain yang terlibat seperti BBCBH, ya, kemudian ada Kementerian Perindustrian Perdagangan, kemudian ada juga Kementerian Kementerian UKM, ya. Maka di fasilitasi intermediasi ini adalah ketuanya Bank Indonesia. Di sini ada dua program yang cukup masif ya dilakukan, yaitu Laku Pandai, layanan keuangan tanpa kantor mendukung inklusi keuangan, dan LKD, layanan keuangan digital. Di sini banyak agent yang membantu ya, baik itu agent dari perbankan maupun non-bank. Nah, harapan kami ke depan ya, Aptek tentunya bisa lebih saling dekat lagi dengan kami di Dewan Nasional Keuangan Inklusif ya, sehingga kolaborasi dan sinergi bisa jalin bersama. Kemudian ada juga Pokja layanan keuangan sektor pemerintah. Ini banyak program bersubsidi ya diberikan oleh negara terhadap penerima manfaat baik itu bansos maupun usaha mikro kecil ya. Ada banyak program apakah itu program yang paling bawah ultramikro ya, kemudian naik kelas menjadi super mikro, naik menjadi ke mikro ya. Ini semua tersedia di sini. Kemudian ada program perlindungan konsumen ya. Nah, program kalau tadi layanan keuangan sektor pemerintah ini ya itu lebih kepada program pemerintah, kemudian ada perlindungan konsumen ini untuk mensosialisasi terutama terhadap investasi yang ilegal ya. Nah, di dalam fondasinya ya DNKI itu ada juga kita membuat Pokja ya, yaitu kebijakan dan regulasi. Di sini ketua Pokjanya adalah Kementerian Keuangan. Kemudian ada Pokja Infrastruktur Teknologi. Jadi teman-teman Aptek ya nanti MSI barangkali nanti akan ada misalnya merekomendasikan nih di suatu klaster tertentu ya yang misalnya sinyalnya masih kurang kuat. Nah, ini kita bisa advokasi nih karena ada dana USO ya yang diberikan oleh pengelola operator telekomunikasi CSR itu 1 tahunnya sekitar 2 triliun dan bisa untuk membangun BTS sehingga aktivitas teman-teman bisa disupport di sini ya. Ini kita ada di Pokja 7 ya, diketuai oleh Kementerian Kominfo. Nah, teman-teman semua dari arahan Presiden ya bahwa tujuan dari DNKI adalah satu mendorong pertumbuhan ekonomi, kemudian menanggulangi kemiskinan dan menanggulangi kesenjangan antar individu dan antar daerah. Nah, kalau kita kaitkan dengan tema kita pada hari ini, maka pemuda yang merupakan mayoritas dalam struktur demografi itu juga menjadi prioritas ya segmen daripada DNKI ya sebagaimana arahan Bapak Presiden. Itu dalam kelompok lintas sektor di samping masyarakat berpenghasilan rendah ya kita tahu MBR, kemudian UMKM. Ini teman-teman semua ya kami sekaligus juga memperkenalkan diri ya. Mudah-mudahan ke depan ini nanti bisa kita lebih berkolaborasi lagi ya karena sebetulnya DNKI itu diketahui langsung oleh Bapak Presiden ya sehingga support kepada teman-teman ini bisa akan lebih besar gitu ya. Ketua hariannya Pak Menko, kemudian ketua satunya itu adalah Gubernur Bank Indonesia dan ketua harian 2-nya itu adalah ketua OJK. Dan di dalamnya teman-teman semua ya kita perlu ketahui ada sekitar 27 kementerian lembaga yang tergabung di dalam Dewan Nasional Keuangan Inklusif ya. Silakan dimanfaatkan, silakan dioptimalkan sehingga kami bisa memberikan dukungan yang memang dibutuhkan. Bisa lanjut lagi, next slide ya. Tadi disampaikan oleh Pak Aldi ya bahwa ada gap
ya kita lihat di sini antara literasi dan inklusi. Kita tahu literasi itu terdiri dari 3 aspek ya. Ada knowledge ya, kemudian ada attitude, begitu juga ada habit. Nah, ke depan kita perlu kejar ya tingkat literasi ini yang memang baru 50% ya dibandingkan dengan tingkat keuangan inklusifnya. Ini data tahun 2022, tahun yang lalu itu sekitar 85,1%. Dan angka sementara tahun ini ya masih sementara angkanya karena belum di launching oleh Pak Menko ya. Itu sudah sekitar 88,7 ya. Jadi alhamdulillah target tahun 2023 itu bisa terlampaui, tapi ini angka sementara. Nah, kemudian ada beberapa PR kita juga teman-teman ya bahwa inklusi keuangan itu juga ada gap juga di pedesaan. Nah, nanti ke depan ya ini kita perlu perhatikan juga bahwa ada daerah-daerah yang di pedesaan baik itu di Jawa, baik itu di luar Jawa itu memang masih punya gap. Kemudian yang menjadi gap juga adalah teman-teman kita yang secara gender ya, perempuan itu juga masih cukup di bawah laki-laki ya. Nah, sehingga ini ke depan ya, belum nanti juga teman-teman ya, ini kalau kita lihat Perpres 114 juga ada segmen yang prioritas yang harus kita sentuh juga, antara lain teman-teman kita yang difabel ya, disabilitas ya, itu juga perlu. Dan untuk teman-teman AFSI ya barangkali ini juga indeks dari layanan keuangan syariah juga masih jauh tertinggal. Ya, kalau layanan keuangan umum itu sudah mencapai 85,1 dan tahun ini angka sementara 88,7, maka layanan keuangan syariah itu baru 12,12%. Ini juga perlu kita akselerasi ya, karena kebutuhan mayoritas masyarakat kita di Indonesia Muslim tentu perlu penyediaan layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan daripada teman-teman kita Muslim. Oke, lanjut lagi. Ini beberapa daerah ya dari hasil survei kita ya. Kita di Dewan Nasional Keuangan Inklusif itu sekarang mengoptimalkan data Susenas ya. Di dalamnya itu ada survei keuangan inklusif sehingga ini nanti kalau teman-teman nanti bisa menggunakan data spasial itu nanti bisa setelah di launching itu akan ada ya, sehingga nanti data spasialnya bisa kita berikan juga ya seluruh Indonesia sehingga nanti aktivitasnya bisa lebih efektif lagi. Nah, ini kalau Jakarta memang ya cukup tinggi ya, saya kira wajar gitu, tapi ada beberapa daerah yang tertinggal ini teman-teman ya, dan baik dari tingkat literasi ya maupun tingkat inklusi. Antara lain ya kalau dari tingkat inklusi ini ada Sulawesi Barat ya, kemudian Lampung dan Papua. Dan tingkat literasinya ini ada Bengkulu, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan Tengah. Ini mungkin perlu menjadi perhatian kita bersama ya, supaya bisa kita dorong jangan sampai terlalu jauh tertinggal ya. Di sini ada di kuadran yang satu itu cukup positif, artinya secara literasi dan secara inklusi di atas rata-rata, tapi di kuadran-kuadran ini perlu percepatan. Oke, next. Teman-teman semua ya, walaupun kita setiap tahun ya, ekonomi ya digital itu tumbuh ya rata-rata di atas 90 ya bahkan 100%, tapi nampaknya kita masih terkonsentrasi sebagian besar di Jawa. Oleh karena itu mungkin kita ke depan ini kita perlu juga memperhatikan bagaimana teman-teman kita yang ada di luar Jawa, wabil khusus nanti yang terkait dengan daerah tertinggal. Inilah salah satu ide ya kenapa negara ini mulai berpikir untuk bagaimana melakukan pemerataan dengan menginisiasi program untuk pembangunan ibu kota Nusantara sehingga pembangunan bisa lebih merata ya. Mungkin bisa lanjut lagi. Oke, teman-teman semua, kita masih punya PR ya bahwa adik-adik kita ya yang usianya 15 sampai 17 tahun ya ini masuk ke dalam survei keuangan inklusif ya dimulai 15 tahun ke atas. Ini akses terhadap layanan keuangan masih sangat rendah dan kita di pemerintah mengantisipasi ya untuk kegiatan melalui program kejar ya, satu rekening satu pelajar, dan mudah-mudahan nanti Aptek bisa bahu membahu ya khususnya untuk teman-teman kita yang ada di
lembaga-lembaga keuangan yang informal atau non formal ya, seperti di pondok pesantren, yaitu masih jauh dari layanan keuangan. Barangkali bisa nanti berkolaborasi antara lembaga keuangan yang konvensional dengan Avtek ya. Ke depan barangkali bisa sama-sama kita kerjasamakan. Oke, lanjut lagi. Teman-teman semua ya di sini bahwa karena digital savvy ya, tentu adaptasi dari teknologi teman-teman kita, adik-adik kita yang Gen Z dan milenial tinggi, dan ini merupakan struktur terbesar dalam demografi kita, maka ke depan ini adalah menjadi segmen yang harus kita perhatikan dalam rangka percepatan inklusi keuangan ya, untuk mencapai target inklusi keuangan di tahun 2024 90% ya, yang disampaikan oleh Bapak Presiden kepada DNKI. Ya, bisa lanjut lagi. Oke, saya kira ini di bagian akhir ya teman-teman, bahwa kami mengharapkan ke depan ya Avtek ya atau fintech ya dengan MSI bisa lebih berkolaborasi, bersinergi dengan Dewan Nasional Keuangan Inklusif ya, mengingat clearance house ya, atau rumah besar dari keuangan inklusif di Indonesia adalah di DNKI, dan kebetulan kami ya selaku asisten deputi keuangan inklusif dan keuangan syariah adalah pelaksana sekretariat Dewan Nasional Inklusif. Jadi silakan kalau ada aspirasi kerjasama, kolaborasi dengan berbagai kementerian, tadi disebut ada OJK atau mungkin kementerian yang lain ya, menyasar mungkin pada segmen-segmen tertentu, mau ke pesantren dengan agama, ke sekolah ya, atau dengan kementerian yang lain, misalnya di desa wisata dengan Kemenpar, atau menyangkut UMKM dengan Kemenkop UKM, kami sangat terbuka ya untuk bekerja sama. Dan mudah-mudahan untuk bulan fintech tahun depan nanti logo Dewan Nasional Keuangan Inklusif sudah terpampang tuh ya. Tadi saya lihat belum ada ya. Baru OJK itu salah satu anggota kita di DNKI. Mungkin itu ya, dan saya akhiri ya sambutan dengan pantun ya. Naik getek di Sungai Musi pakai kebaya. Semoga fintech dan MSI makin berjaya. Demikian, dan di ujung kami tambahkan lagi satu pantun. Pergi mendaki dengan Barack Obama. Sekretariat DNKI siap bekerja sama. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih kepada Bapak Erdirio atas keynote remarks yang telah disampaikan. Nah, sebelum kita melanjutkan acara kita ke sesi diskusi panel, mari kita mengabadikan momen ini bersama-sama terlebih dahulu. Kepada Bapak Aldi Haryo Pratomo, Bapak Erdirio, para narasumber lainnya, dan juga moderator, kami persilakan untuk bersiap-siap membuka kamera masing-masing untuk melakukan sesi foto bersama. Ya, sudah siap Bapak Ibu? Oke, saya hitung 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke. Baik, kami persilahkan kepada Pak Aldi dan Pak Erdirio untuk meninggalkan webinar untuk menghadiri agenda lainnya. Terima kasih kepada Bapak Aldi dan Pak Erdirio. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam sesi yang mungkin sudah ditunggu-tunggu nih pada webinar hari ini. Yang ini sesi diskusi panel yang akan dimoderatori oleh Ibu Rifa Ayudia selaku Asisten Manajer MSI Consulting. Ibu Rifa Ayudia merupakan asisten manajer MSI Consulting Indonesia dengan 5 tahun pengalaman kerja di sektor konsultasi dan pengembangan. Bidang minat Ibu Rifa meliputi inklusi keuangan digital, pengembangan ekonomi digital inklusif, pengembangan UMKM, dan perekonomian informal. Beliau juga memiliki pengalaman dalam melakukan penelitian lapangan dan wawancara kualitatif, memfasilitasi pelatihan, dan memberikan bantuan teknis di berbagai proyek klien. Selama bertahun-tahun, Bu Rifa telah bekerja dengan berbagai pemangku kepentingan seperti lembaga pemerintah, organisasi internasional, lembaga keuangan mikro, dan organisasi non-pemerintah. Nah, sebelum kita memulai, izinkan saya berbagi pengingat kepada Sobat Fintech untuk dapat mengajukan pertanyaan selama sesi diskusi panel ini. Silakan Sobat Fintech
dapat menggunakan fitur Q&A dengan menuliskan nama lengkap, asal institusi, nama pembicara yang dituju, dan juga pertanyaan Anda. Tanpa menunggu lebih lama lagi, mari kita mulai sesi diskusi panel. Kepada Ibu Rifa Ayudia, kami persilahkan untuk membuka dan memandu sesi diskusi panel siang ini. Baik, terima kasih banyak Mas Evan. Bapak, Ibu, Sobat Fintech yang telah hadir pada siang hari ini. Perkenalkan, saya Rifa yang akan menjadi moderator pada sesi panel kali ini. Selamat datang pada sesi diskusi online Fintech Talk bersama MSI Consulting bertemakan Generasi Muda Si Paling Fintech menuju inklusi keuangan lintas generasi di Indonesia. Sobat Fintech, saat ini pemuda Indonesia mencakup hampir seperempat dari total populasi nasional. Pentingnya inklusi keuangan di kalangan pemuda Indonesia pun menjadi semakin signifikan. Hasil survei Youth Insight 2.0 yang dilaksanakan oleh MSI Consulting, Asian Development Bank, DIKA Indonesia, dan didukung oleh Sekretariat Nasional Keuangan Inklusif, serta Otoritas Jasa Keuangan, mengungkapkan tingginya tingkat adopsi penggunaan layanan fintech di kalangan pemuda Indonesia. Akan tetapi, terdapat keberagaman karakter pemuda dalam memanfaatkan layanan fintech dan keuangan digital lainnya. Pemahaman terhadap nuansa khas pemuda menjadi kunci untuk merancang solusi fintech yang efektif, guna meningkatkan inklusi keuangan, serta mendukung desain produk dan strategi keuangan yang berpusat pada pemuda. Pada sesi panel ini, saya sudah bersama para panelis yang mewakili berbagai institusi dan penyedia jasa layanan keuangan, serta tentunya dari kelompok pemuda itu sendiri. Hadirin sekalian, mari kita sambut para panelis kita untuk sesi siang ini. Pertama, mari kita sambut Bapak M. Singgih Pangestu, selaku Asisten Manajer MSI Consulting. Bapak Singgih memiliki lebih dari 5 tahun pengalaman kerja dengan lembaga pemerintah, mitra pembangunan, sektor swasta, dan masyarakat sipil di Indonesia. Bidang keahliannya meliputi inklusi keuangan digital, tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, dan juga pemuda. Selamat siang dan selamat bergabung, Mas Singgih. Selanjutnya, saya ingin memperkenalkan Mbak Ni Putu Kurniasari selaku Ketua Departemen Pasar Modal Aftek. Mbak Ni Putu Kurniasari telah berkarir sebagai profesional di industri keuangan selama lebih dari 2 dekade. Pada saat ini, Mbak Putu menjabat sebagai Chief Operating Officer di Bareksa, platform investasi terkemuka di Indonesia. Beliau mengemban tanggung jawab dalam mengawasi operasional perusahaan di Bareksa. Sebelumnya, Mbak Putu menjabat sebagai Chief Business Development Officer di PT Bareksa Portal Investasi. Selamat siang dan selamat bergabung, Mbak. Ya, selamat siang, Mbak. Telah bergabung juga pada siang ini Mbak Firdila. Telah bergabung juga pada siang ini Mbak Firdila Sari selaku Direktur Digital Banking Bank Aladin Syariah. Aladin merupakan bank digital syariah pertama di Indonesia yang bertujuan untuk membuka dan memfasilitasi akses layanan perbankan syariah berbasis digital untuk melayani seluruh lapisan masyarakat. Dengan pengalaman lebih dari 15 tahun di bidang perbankan dan teknologi, Mbak Firdila telah menduduki berbagai posisi senior di Indonesia. Selamat siang dan selamat bergabung Mbak Firdila. Hai, halo Rifa. Siang ini kita juga sudah kedatangan panelis muda, Mbak Irisha Pramesti Anindito, selaku Youth Communications and Engagement Specialist dari Duta Inklusi Keuangan Indonesia atau DIKA Indonesia. Irisha adalah seorang profesional muda yang memiliki passion dalam komunikasi pembangunan, literasi dan inklusi keuangan, pendidikan, serta pemberdayaan sosial dan ekonomi. Sebagai Youth Communication and Engagement Specialist, Irisha menjadi penggerak utama dalam merancang dan mengelola kegiatan Duta Pemuda dan merancang rencana pelatihan online guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para Duta Pemuda terkait literasi keuangan. Selamat siang dan selamat bergabung Mbak Irisha. Halo, selamat siang Mbak Rifa dan teman-teman panelis lainnya. Oke, last but not least, mari kita sambut Mbak Uma Hapsari selaku Female Entrepreneur and Author.
Mbak Uma merupakan ibu satu anak yang memiliki kesibukan sebagai pengusaha dan penulis. Saat ini Mbak Uma memiliki brand sepatu Amazara, aktif memberikan kelas-kelas pelatihan online, serta telah merilis buku bertemakan entrepreneurship. Buku terakhir yang ditulisnya adalah Before After, bertujuan untuk menuntun generasi muda membangun bisnis yang profitable, purposeful, and powerful. Selain itu, Mbak Uma telah meraih berbagai penghargaan dan beasiswa seperti Indonesia Young Women Future Business Leader di tahun 2017 dan Australia Awards in International Business Readiness. Pada tahun 2022, ia juga terpilih memasuki daftar 40 Under 40 majalah Prestige Indonesia. Selamat siang dan selamat bergabung, Mbak Uma. Selamat siang, Mbak. Thank you for having me here. Sekali lagi selamat datang kepada seluruh panelis pada siang hari ini. Tanpa memperpanjang waktu, mari kita mulai sesi diskusi pada siang ini. Pertama-tama saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Mas Singgi. Mas Singgi, boleh dijelaskan sedikit mengenai riset Youth Finsight 2.0 dan juga apa saja temuan kunci dalam riset tersebut? Oke, terima kasih Mbak Rifa untuk pertanyaan dan perkenalan juga. Selamat siang Bapak, Ibu, dan teman-teman Sobat Fintech. Saya Sigi, tadi sudah dijelaskan, System Manager Microsoft Consulting. Microsoft Consulting adalah perusahaan-perusahaan konsultan global yang mendorong inklusi keuangan, ekonomi, sosial di era digital. Dan tahun ini sudah memperingati 25 tahun berdiri lembaga yang telah menjangkau 68 negara di Asia dan Afrika. Di Indonesia sendiri nih, MSC telah hadir selama kurang lebih 11 tahun dan bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung kebijakan transformasi keuangan digital di Indonesia. Nah, mungkin bisa sambil di-present ya di next slide. Nah, tahun 2022 kemarin itu dan baru diluncurkan tahun ini, MSC melakukan studi tentang anak muda dan dunia keuangan digital. Studi ini juga didukung berbagai pihak, sebagaimana terlihat dalam slide tersebut. Ada OJK, ada SMKI, DIKA, EDB, dan lain-lain. Nah, dalam studi tersebut ini kami menyurvei anak muda yang berusia 15-29 tahun tersebar di berbagai pulau di Indonesia dengan total sampel 2.182. Tujuannya memang untuk memahami pengetahuan, akses, penggunaan, dan perencanaan keuangan anak muda sehingga dapat menjadi referensi nih bagi pemangku kebijakan dan juga pelaku industri sendiri dalam menyusun program, produk, maupun layanan yang tepat untuk anak muda. Next. Nah, ketika kita membayangkan anak muda nih dalam dunia digital, kita selalu membayangkan generasi yang tech savvy, yang cashless, mengadopsi inovasi digital dan aktif di platform daring. Mungkin bisa ditampilkan semua, ya, tech savvy dan lain-lainnya ditampilkan. Nah, hal tersebut tidak sepenuhnya salah. Jadi di studi Youth Finsight ini, kalau bisa diklik lagi, itu menunjukkan bahwa interaksi youth dalam dunia digital itu cukup tinggi. Mayoritas menggunakan smartphone, memiliki rekening atas nama sendiri, dan juga memilih belanja secara online dan menggunakan dompet digital. Bisa di next. Namun, kita juga perlu ingat bahwa ada sebagian generasi muda yang cenderung berhati-hati dalam mengadopsi inovasi digital. Mungkin boleh ditampilkan semua. Ya. Ini ada anak muda yang secara aktivitas layanan keuangan masih terbatas. Dia juga sangat memilih tunai, sobat tunai ceritanya. Berhati-hati dengan inovasi digital dan cenderung berinvestasi di aset fisik. Bisa di next juga. Nah, di sini contohkan dalam studi Youth Finsight, kami menemukan bahwa 85% juga masih memilih uang tunai. Jadi walaupun anak muda banyak yang gemar belanja online misalkan, namun masih banyak juga yang cenderung memilih cash on delivery nih untuk pembayarannya. Penggunaan kartu debit dan dompet digital masih terkonsentrasi tadi sebagaimana disampaikan juga sama Pak Derio, masih banyaknya itu di Jawa seperti itu. Ada juga interaksi keuangan yang masih terbatas dan juga sepertiga responden ternyata ketika ditanya preferensi dalam investasi, mereka cenderung memilih investasi yang paling aman secara nilai yaitu emas. Mungkin bisa di next lagi. Nah, berdasarkan hasil studi kami, studi Youth Finsights, MSC mampu mengidentifikasi 4 persona atau karakter anak muda. Bisa di next juga.
Keempat persona tersebut memiliki kemampuan digital dan interaksi keuangan yang berbeda-beda. Jika kita lihat dalam infografis di sini, ada Vina di Avid Learner. Ini kita sampaikan aja, kita sebut aja namanya Vina ya di Avid Learner. Dia menggunakan smartphone, aktif di sosmed, tapi tidak terlalu aktif di investasi digital karena pendapatannya masih fluktuatif. Ada juga Deal Seeker, si Alo nih, yang ceritanya dia youth entrepreneur. Dia memanfaatkan teknologi untuk mempromosikan bisnisnya, menggunakan internet, dan juga sering menggunakan mobile banking dompet digital. Di situ juga ada multitasker, dia terbiasa, dia nyaman dengan produk digital dan aktif di investasi, tapi sekarang lagi cenderung agak berhati-hati investasinya. Nah, ada juga nih yang di kuadran 4, planner, Mira, dia lebih suka aset fisik. Jadi dia secara interaksi keuangannya tinggi, teman secara digital savviness-nya agak rendah. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa karakter atau persona anak muda itu berbeda-beda, sehingga tidak bisa kita samakan, kita sebut bahwa anak muda itu satu gitu kan. Mungkin kalau bisa di next lagi, masing-masing anak muda ini juga mempunyai bias-bias tertentu. Contohnya Vina, karena dia memiliki pendapatan yang masih fluktuatif, dia punya social bias yang menganggap saya belum punya apa-apa nih, jadi jangan terlalu aktif lah di interaksi keuangannya seperti itu. Terus ada juga si Alo nih, si youth entrepreneur, dia juga terpengaruh social biasnya power of free. Intinya mau dapat yang secara benefit itu menguntungkan gitu, dapat promo dan lain-lain, dan juga FOMO, yaitu yang fear of missing out, cenderung pengen ikut update terus dan lain-lain. Ada juga multitasker, dia si Adi ini yang terpengaruh dengan aversion of loss. Jadi takut ketika melakukan investasi itu, aduh ntar saya rugi nggak ya, aduh saya untung nggak ya, kayak gitu. Dan terakhir si planner juga ada bias sosial, yaitu dia disebutnya social proofing, yaitu terbiasa berinteraksi dengan hal-hal yang sudah dibuktikan atau terbukti secara umum. Misalkan di sini aset fisik kan sudah terbukti gitu ya, maksudnya naik gitu walaupun sedikit. Nah, itu karakter-karakter yang kami identifikasi. Nah, karakter-karakter yang sudah teridentifikasi ini, lalu kami coba buat rekomendasi. Mungkin di slide selanjutnya kita kasih gambaran umum untuk rekomendasi dari Youth Finsight ini, bahwa dari karakter-karakter tersebut, guna meningkatkan akses penggunaan layanan keuangan digital di kalangan anak muda, itu dibutuhkan produk yang sesuai dari karakter tersebut, karakter anak muda tersebut. Contohnya nih, kalau misalnya kita ambil 4 kebijakan, 4 rekomendasi sini ya. Di sebelah kiri itu pemangku kebijakan, sebelah kanan layar tuh untuk penyedia layanan. Untuk pemangku kebijakan tuh ada juga untuk penguatan kebijakan untuk mengatasi kendala dan perlindungan konsumen. Misalnya mendorong e-KYC yang berbasis risiko dan juga perlindungan konsumen anak muda. Dan juga ada intervensi non kebijakan, yaitu bekerja sama dengan sektor swasta, misalnya untuk program literasi keuangan dengan pendekatan produk. Nah, bagi penyedia layanan ataupun fintech nih, kita juga perlu kita juga sampaikan beberapa rekomendasi, yaitu pertama untuk desain produknya, menyesuaikan desain dengan prinsip keterjangkauan, aksesibilitas, kesederhanaan, dan fleksibilitas dengan mempertimbangkan target karakter si pemudanya itu sendiri. Dan juga tadi kalau disampaikan oleh dari Pak Aldi itu ya, Pak Aldi dari Aftek menyampaikan bahwa perlu adanya duta-duta seperti agen pendukung yang melibatkan anak muda. Ini sekarang kami lanjutkan dengan dua contoh program yang untuk mempertimbangkan dengan karakter anak muda atau persona anak muda yang tadi kami sampaikan. Yang pertama misalkan nih di program literasi keuangan. Gunakan pendekatan berbasis produk untuk mendorong eksperimen dan peer learning anak muda. Jadi anak muda sekarang ini dia sangat terpengaruh dengan tadi masukan dari teman-temannya maupun masukan dari influencer sebagaimana disampaikan tadi Pak Edirio. Nah, makanya pendekatan berbasis produk ini sangat penting sehingga anak muda itu tidak hanya melihat hal-hal yang abstrak. Ketika kita ngomongin literasi keuangan itu kan hal yang abstrak kan. Nah, di sini kami mendorong kolaborasi antara pemerintah dan pelaku industri untuk menggunakan program literasi berbasis produk. Selanjutnya, kita juga bisa nih bikin program literasi keuangan yang disesuaikan dengan persona tadi. Misalkan untuk avid learner si Vina, itu kita bisa melakukan edukasi dengan menekankan pentingnya goal oriented savings atau investment. Kenapa? Karena misalnya Vina ini kan dia masih cenderung takut-takut nih buat masuk ke dunia keuangan, tapi dia secara interaksi digitalnya sudah tinggi. Makanya bisa kita bikin program edukasi keuangan yang berorientasi pada tujuan. Jadi misalkan ya nih kalau untuk ke depan
20 tahun lagi, 30 tahun lagi untuk misalkan menikah misalkan. Jadi itu mendorong dia si Vina ini untuk bisa aktif di transaksi keuangan itu. Di sini bisa dibaca juga ada multitasker yang karena multitasker dia butuhnya tuh konten-konten literasi keuangan yang tidak banyak gitu, tidak complicated. Dia butuhnya yang bisa sambil megang HP, bisa sambil dia nunggu misalkan transportasi umum misalkan seperti itu. Dan deal seeker si youth planner ini juga mungkin beda lagi. Dia karena sangat sangat tinggi engagement di digitalnya, dia butuh konten-konten literasi keuangan yang gamified, yang membuat dia berinteraksi dengan konten tersebut. Nah, di bagian produk dan layanan bagi para teman-teman di fintech maupun juga penyedia layanan lainnya, di sini juga kita bisa membuat produk dan layanan yang disesuaikan gitu dengan personanya. Contohnya si Vina di Avid Learner, karena ketertarikan dia akan goals ke depan long term gitu-gitu, maka ciptakan platform yang mampu memvisualisasi goals melalui misalkan savings gitu. Nah, jadinya dia merasa tertarik, oh kalau misalnya saya nabung, saya bisa mendapatkan ini. Oh ternyata dari aplikasi ini bisa lo nabung dengan tujuan-tujuan yang tertentu gitu kan. Nah, pastikan informasi-informasi ini jelas sehingga dapat menarik kelompok seperti Vina. Beda lagi dengan multitasker. Dia ini karena sering menggunakan banyak produk, dia tertarik dengan produk yang saling berintegrasi antar platform. Misalkan dia dengan misi e-wallet di produk A, misalkan dia bisa langsung top up akun e-wallet yang buat tabungannya tuh di produk B dengan cepat kayak gitu. Nah, hal-hal kayak gini juga perlu dipertimbangkan oleh teman-teman di fintech. Ada juga deal seeker karena dia sangat sangat tertarik dengan yang namanya promo dan lain-lain, maka siapkan produk yang fleksibel juga untuk menarik mereka. Misalkan produk-produk pinjaman atau tabungan yang mudah diatur, jadi mudah dikelola nih. Misalkan, oh kalau produk tabungan A itu nanti dapat promo misalkan sekian persen, tapi untuk tujuannya tertentu misalnya gitu. Nah itu akan menarik bagi mereka. Beda lagi sama The Planner, si Mira nih yang cenderung dia konvensional. Jadi siapkan produk yang simpel dan jelas sehingga dan juga difokuskan pada instrumen keuangan fisik, misalkan emas, misalkan contoh ya menabung sekian buat nanti dapat emas batangan misalnya gitu, dan itu hal-hal yang akan menarik buat si Vina. Mungkin itu kira-kira Mbak Rifa sedikit penjelasan dari Youth Finsight. Nanti untuk detail laporannya juga bisa kita share di link di sini. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasannya Mas Singgi yang sangat menarik dan saya rasa dapat menjadi starting point untuk diskusi kita pada siang hari ini. Selanjutnya saya ingin ke Mbak Putu. Mbak Putu, menurut pengalaman serta observasi Mbak Putu, bagaimana tren investasi di kalangan pemuda saat ini? Apakah sejalan dengan apa yang ditemukan dalam riset Youth Finsight 2.0? Ya, memang kalau lihat dari sisi sejak peran teknologi itu masuk ke dalam industri keuangan, ya itu cukup mendorong dari sisi sektor, tidak hanya dari sisi literasi, terutama dari sisi inklusi yang mengalami kenaikan. Kalau dilihat kan survei terakhir dari sisi OJK itu kan menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan, terutama di indeks inklusi keuangan ya, dari yang sebelumnya 59,74 kemudian naik ke 85%. Sementara dari sisi literasinya naik dari 21 ke 49%. Dan kalau karena saya mewakili Departemen Pasar Modal sendiri, kalau dilihat untuk yang di area pasar modal saat ini, investor kan cukup berkembang signifikan ya selama hampir 5 tahun terakhir, di mana totalnya saat ini sudah hampir 12 juta investor. Dari sebelumnya kami ingat waktu kami baru merintis penggunaan teknologi di sisi pasar modal, itu jumlah investor pasar modal tidak lebih dari 500.000. Jadi peningkatannya berkali-kali lipat. Dan kalau dilihat memang persentasenya untuk di bawah umur 40 tahun sendiri itu sudah hampir 80%. Jadi
jauh mendominasi dari sisi peningkatan jumlah investor Indonesia. Dan kalau dilihat yang porsi pie terbesarnya itu di umur di bawah 30 tahun, yang per Oktober itu sampai hampir 57% investor. Cuman memang kalau dari sisi nilai tentu masih relatif kecil ya kalau nilai investasi dari investor ini. Namun kalau dilihat dari sisi jumlah investor ini bisa menjadi peluang ke depannya, karena dengan mulai banyaknya peran fintech dalam distribusi produk-produk di pasar modal, mendorong kemudahan bagi masyarakat untuk mengambil untuk berinvestasi. Namun memang PR bagi kami, dan itu juga menjadi salah satu program di Aftek sendiri, adalah kalau di sektor pasar modal sendiri di area literasinya. Kalau kita lihat fintech yang lain ya, terutama memang kalau beberapa tahun terakhir kan memang cukup masif kita untuk mendorong literasi di sektor lending ya, peer-to-peer lending. Oleh karena itu memang untuk dari sisi literasinya meningkat 10,9, dan karena kita juga berkejaran untuk mengejar dari sisi fraud di area lending ya. Tapi kalau misalnya pasar modal memang agak lagging. Kita malah kalau di pasar modal itu literasinya turun dari 4,9 menjadi 4,1 karena inklusinya. Jadi jumlah pemainnya yang cepat mendorong jumlah investor yang banyak, namun dari sisi edukasinya itu masih menjadi PR bagi kami di teman-teman pasar modal. Makanya itu di area itu yang kami dari sisi Aftek akan mulai tingkatkan itu sih di area tersebut, Kak. Terutama khususnya edukasi untuk investor muda, Mbak. Ya, terima kasih Mbak Putu. Berarti bisa kita simpulkan bahwa teknologi digital ini mendorong gitu ya peningkatan, mempermudah akses untuk masyarakat berinvestasi, dan tentunya tadi yang Mas Singgi juga sempat jelaskan bahwa pemuda ini seringkali dicirikan sebagai tech savvy gitu. Jadi juga itu tergambar dalam jumlah investor yang tercatat saat ini, di mana di mana investor yang berumur di bawah 30 tahun itu hampir 57% tadi, seperti yang Mbak Putu bilang. Untuk selanjutnya mungkin saya ingin ke Mbak Firdila dulu. Mbak Firdila, kalau dari pengalaman Mbak Firdila sebagai bagian dari pemain dalam industri fintech itu, bagaimana ketertarikan atau aptitude anak muda terhadap produk dan layanan neobank? Kalau tadi kita bahas investasi dan pasar modal, sekarang kita bahas neobank atau bank berbasis digital, khususnya Bank Aladin sebagai bank digital berbasis syariah. Silakan Mbak Firdila. Ya, oke. Thank you ya, Riva, untuk opportunity-nya. Jadi mungkin kalau kita berbicara tentang anak muda gitu, tadi ada beberapa hal udah di-mention ya oleh speaker-speaker sebelumnya. Untuk opportunity-nya very ripe. Kenapa? Karena kalau misalnya di teori marketing kan kita selalu bilang namanya ada early adopter ya. Dia yang basically mendrive followers-nya untuk actually mengadopsi baik itu produk maupun teknologi baru. Nah, early adopters nowadays itu kerjanya sangat cepat. Kalau way back when informasi berjalan dengan lambat, akhirnya geraknya juga jadi lambat ya untuk orang memfollow early adopters. Tapi sekarang kondisinya sangat cepat. Gitu. Tapi di situ bukan berarti tanpa challenges. There's always like that. Jadi kalau misalnya kita lihat ada opportunities, pasti kita lihat ada challenges-nya juga. Gitu. While they are demanding something yang sangat cepat, ada nih beberapa challenges yang kita lihat khususnya ada di Indonesia. Yang pertama itu adalah ini classic problem kenapa inklusi finansial itu menjadi topik yang hangat ya in the past 10 years ya, satu dekade terakhir kan topiknya di situ. Yang pertama itu selalu tentang akses dan infrastruktur. Apa sih problemnya di Indonesia? Oh, problem utamanya most cases itu adalah satu karena kondisi geografis kita. Kenapa sih kondisi geografis kita? Sebagai negara yang sifatnya bentuknya kepulauan, memprovide akses itu tidak semudah kalau misalnya kondisi kita itu dataran.
That's always been a very classical challenges ya. Kemudian akses ini juga tidak hanya terkait dengan kondisi geografis, tapi juga kondisi sosioekonomi. Sosioekonomi kalau di Indonesia mungkin bedanya di Jawa dan di pulau lain itu punya karakteristik yang lumayan berbeda, termasuk serapan terhadap adopsi terhadap new products itu juga beda. Dan itu reflected nih di Bank Aladin itu sendiri. Bagaimana ketika kita pada waktu meluncurkan produk, adopsi terhadap produk itu sendiri sangat tinggi. Nggak cuma di ibu kota ya, tapi di seluruh Jawa itu sangat tinggi, tapi memang akhirnya ketika masuk ke pulau lain kita membutuhkan effort yang lebih. Kenapa? Karena itu tadi, karena ada geographical challenges yang mungkin agak sulit dipenetrasi ketika informasi tidak berjalan secepat di Jawa. Gitu. Kemudian kondisi sosioekonomi juga mempengaruhi itu. Orang di daerah yang memang lebih welfare, akhirnya akses terhadap the latest device yang capability-nya lebih tinggi, memang lebih dominan dibandingkan dengan daerah-daerah yang memang akses terhadap device yang teknologi terkini itu juga lebih rendah. Itu adalah challenges yang kita hadapi. Nah, based on these things, itu yang membuat akhirnya Aladin itu come up dengan beberapa strategi. Gitu. Karena kan kita have to address all these problems ya. Ketika kita bicara tentang akses, sebenarnya apa sih yang bisa kita solve? Kita membagi jadi, ini simplifikasi dari overall strategi ya. Tapi kita bagi in general ada dua. Yang pertama itu akses bisa di-solve dengan teknologi, dan yang kedua bisa di-solve dengan network. Dengan teknologi contohnya apa sih? Mungkin tadi sempat ada dimension ya bahwa di beberapa daerah memang akses terhadap kepemilikan device itu tidak seragam. Mungkin kalau di kota-kota besar kepemilikan device dengan kapasitas RAM yang tinggi itu common, very common. Tapi di daerah-daerah tertentu itu bukan hal yang common. Akhirnya bagaimana dong kita supaya teknologi ini bisa diadopsi oleh semua lapisan masyarakat, regardless of kapasitas device yang mereka. Akhirnya itu menjadi filosofi kami untuk ketika membangun sistem teknologinya. Jadi kita selalu bilang bahwa setiap kali kita membuat solusi, setiap kali kita membuat sebuah sistem dan aplikasi, itu harus bisa diakses oleh all types of devices. Baik itu dari yang high-end maupun sampai dengan yang low-end. Jadi akhirnya apa? Salah satu bentuknya adalah aplikasi kami size-nya itu sangat kecil. Jadi tujuannya apa? Supaya semua orang itu bisa memiliki aplikasinya gitu. Jangan gara-gara saya mau download aplikasinya ternyata memorinya tidak cukup jadi harus menguninstall aplikasi yang lain. Itu problem-problem yang sering dihadapi. Jadi tidak mengadopsi sebuah layanan perbankan maupun layanan finansial lain itu bukan karena tidak mau, tapi akhirnya device-nya nggak cukup nih. Masa saya harus mengorbankan aplikasi saya yang lain gitu. Nah itu kita adopsi dari seluruh teknologi kami, baik dari kacamata front end-nya ya, aplikasinya itu sendiri sampai dengan back end-nya. Bahwa bagaimana teknologi bisa atau produk ya, disupport dengan teknologi bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat regardless of device yang mereka miliki. Yang kedua tadi mungkin ada dari Mas Singgih ya. Mas Singgih mention, eKYC. Dari awal ya, alhamdulillah kita sudah dapat blessing dari regulator bahwa all of our KYC itu adalah full digital. Jadi digital onboarding kita udah dilakukan dengan 5 menit aja. Gitu. Akhirnya itu membuat walaupun kami umurnya masih muda ya, belum 2 tahun nih, kita baru launching 2022, tapi kita sudah memiliki kurang lebih 3 juta nasabah di seluruh Indonesia. Itu adalah spirit kami di area teknologi. Yang ketiga, salah satu problem terbesar, tadi kan kalau nggak salah ada multitasker gitu ya. Multitasker, apa sih sebenarnya multitasker itu? Multitasker ini biasanya dia sambil, mungkin kalau misalnya teman-teman kuliah, sambil ngerjain tugas kuliah, tapi mungkin juga ikut kepanitiaan gitu kan ya. Atau mungkin kalau anak-anak nowadays itu udah ngomonginnya udah punya bisnis sendiri, either itu online online shop atau dan sejenisnya. Akhirnya punya sibuk sekali gitu hidupnya. Jadi gimana sih kita sebagai layanan perbankan itu bisa masuk ke dalam aspek kehidupan itu? Karena at the end of the day yang namanya kehidupan manusia, aktivitas ekonomi mau tidak mau pasti disupport oleh institusi finansial, baik itu pelaku payment maupun itu pelaku perbankan maupun pasar modal. Jadi apa yang kita lakukan? Kita mengadopsi layanan open banking.
Open banking itu maksudnya apa? Open banking itu bagaimana caranya supaya Aladdin itu bisa dinikmati tidak hanya melalui aplikasinya Aladdin, tapi bisa dinikmati oleh bisa diakses melalui aplikasi lain. Kita kerjasama nih dengan salah satunya adalah AlphaGift. AlphaGift ini adalah aplikasi e-commerce dan loyalty ya, katalog produk milik Alpha, di mana user itu ketika mereka melakukan transaksi, itu mereka tidak perlu tuh pindah lagi ke aplikasi lain gitu, aplikasi Aladdin untuk menyelesaikan pembayaran atau harus pergi ke ATM untuk melakukan pembayaran, tapi udah cukup selesai dalam satu aplikasi, paymentnya selesai. Dengan adanya integrasi-integrasi seperti ini, kita harapkan itu tadi ya, yang orang yang kehidupannya makin sibuk ya, it's very busy, selalu hektik. Jadi udah nggak usah pusing, udah satu aplikasi saja mereka bisa mengakses layanan e-commerce sekaligus juga mengakses layanan perbankan tanpa harus pusing-pusing memiliki berbagai macam aplikasi yang berbeda. Itu dari kacamata teknologi. Dari kacamata network, itu yang problem terbesar di Indonesia ya, geografi. Sebagai bank baru, kalau misalnya kita harus punya cabang jumlahnya ratusan, pasti akan berat. Akhirnya apa yang kita lakukan? Kita kerjasama dengan Alpha. Akhirnya pada waktu kami mendirikan bank ini, kita sudah punya kerjasama nih. Presence kita ada di 17.000 titik di seluruh Indonesia. Kenapa? Karena dengan kerjasama kita dengan Alpha, seluruh nasabah Bank Aladdin itu bisa melakukan tarik dan setor tunai di seluruh cabang Alpha. Apa problem yang di-solve dari sini? Oh, mungkin tadi isunya adalah baik itu individu maupun nasabah UMKM. Pedagang somai yang selama ini mungkin, dia mungkin 2 hari, 3 hari dia ada pendapatan 300.000, 500.000 yang ingin dia setorkan ya. Setor 500.000 rupiah ke cabang itu bukan suatu hal yang mudah. Apalagi kita berhadapan dengan segmen yang mungkin masuk ke ATM itu masih lepas sepatu, lepas sandal. Itu tidak comfortable, bukan suatu hal yang nyaman ya, masuk ke bank, apalagi antrinya juga panjang. Tapi kalau datang ke Alpha itu suatu hal yang nyaman kan, karena sehari-hari. Bahkan mungkin pegawai di Alpha mungkin orang yang setiap hari diajak apa istilahnya sebat bareng gitu kan. Jadi comfortable. Oh ya, datang ke sana setor tanpa harus ikuti antrian dari perbankan, tanpa ada judgement bahwa saya cuma setor 300.000 rupiah. Dan ini adalah yang coba kami solve dengan berupa akses. Yang kedua itu berupa pengelolaan keuangan. Tadi kok nggak salah ada ini tadi apa, financial planner ya, atau planner tadi. Kenapa sih pengelolaan keuangan penting? Balik lagi, layanan perbankan, layanan finansial itu sebenarnya fungsinya adalah mensupport kebutuhan sehari-hari, baik itu untuk transaksi maupun untuk menabung gitu, untuk menjadi impian. Nah, kita punya produknya. Kita punya ala dompet yang sifatnya untuk transaksi. Jadi semua transaksi fokusnya di satu transaksi aja. Sedangkan untuk nabung, pisahkan ya rekeningnya. Kenapa kok dipisahkan? Biasa. Kalau rekeningnya gabung biasanya kelihatan ada balance-nya sedikit, jadi tergoda untuk melakukan transaksi. Nah, di sini kita incentivize juga kalau nabung, kita kan karena kita bank syariah ya, kita tidak mengenal bunga ya, tapi kita mengenal sistem bagi hasil. Maka bagi hasilnya atau nisbahnya itu akan dapat lebih tinggi dibandingkan kalau uangnya ditaruh di rekening transaksional. Ini apa tujuan kami? Untuk mengincentivize our nasabah ya, our customer, khususnya juga anak-anak muda, untuk dari dini itu sudah mulai memisahkan mana rekening transaksi, mana yang bisa digunakan untuk menabung. Gitu. Baik itu tabungannya ada goalnya maupun tabungannya tidak ada goalnya, terserah. Tapi yang jelas belajar nabung dulu, belajar sisihkan dananya terlebih dahulu. Gitu. Jadi itu, dan mungkin selain fungsional ya, ada beberapa hal ya sejalan dengan spiritnya Bank Aladdin, itu adalah sebagai bank syariah ya. Ada prinsip syariah yang kita jaga bahwa manusia tuh kita hidup tuh tidak hanya unsur fungsional aja, tapi ada unsur emosional maupun religiusnya juga. Sebagai bank, apa sih yang bisa dilakukan untuk mensupport kebutuhan emosional dan religiusnya nasabah? Yaitu adalah dengan kita menyediakan layanan namanya ala berbagi. Ala berbagi itu apa? Bahwa kita memfasilitasi nih teman-teman untuk bisa melakukan zakat, untuk bisa melakukan donasi, untuk bisa membantu sesama. Bahkan kita juga melakukan offering untuk bisa teman-teman memplanning kurban ke depannya seperti apa gitu. Jadi jangan sampai ntar pas mau kurban uangnya, dananya tidak ada. Jangan, direncanakan dari sekarang gitu. Pada waktu nanti akhirnya hari kurbannya terjadi, dananya sudah tersedia gitu. Jadi tidak berat. Jadi spirit dari Bank Aladdin memang dari awal kita mencoba memahami problem-problem yang ada ya, baik itu dari kacamata nasabah
yang segmen muda maupun nasabah pada umumnya, kita lihat apa sih kebutuhan fungsionalnya mereka, apa sih kebutuhan emosionalnya mereka, dan itu coba kita layani ya. Dan sepertinya ini sejalan ya dengan tadi banyak research yang dilakukan oleh MSCI Consulting. Mungkin itu ya Rifa dari aku, mungkin aku balikin lagi ke Rifa. Terima kasih banyak Mbak Firdila, sangat menarik ya penjelasannya. Kebetulan kami juga di MSC Consulting selalu menyoroti perbedaan bagaimana perilaku keuangan masyarakat di daerah rural dan urban di antara Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa itu memiliki karakteristik khusus yang kita perlu mengerti lebih jauh. Tadi Mbak Firdila juga sempat menyebutkan mengenai kondisi socio-cultural. Nggak semua masyarakat itu nyaman untuk mengakses bank atau kantor perbankan gitu ya. Menarik banget penjelasannya Mbak Firdila. Tapi kita parkir dulu di sini. Sekarang saya mau ke pembicara selanjutnya, ke Mbak Uma. Mbak Uma, tadi kita sudah membahas karakteristik anak muda dalam menggunakan layanan jasa keuangan, khususnya terkait layanan perbankan digital dan juga investasi. Sekarang saya ingin tanya pengalaman Mbak Uma, kalau boleh diceritakan, bagaimana pengalaman Mbak Uma sebagai entrepreneur, pengusaha muda dalam merintis dan mengembangkan usaha, dan juga apakah Mbak Uma menggunakan fitur-fitur keuangan digital dalam usaha Mbak Uma? Apakah Mbak Uma pernah mengalami kesulitan untuk mengakses layanan perbankan dan lain-lain? Silakan Mbak Uma. Baik, terima kasih Mbak Rifa. Halo teman-teman semuanya. Jadi kalau saya itu kan saya entrepreneur ya. Kita punya brand sepatu dan mostly itu kita jualannya online. Tentu kalau dalam konteks fintech kebantu sekali terutama dari segi pembayarannya. Kita partneran dengan marketplaces, dan ketika kita partneran dengan marketplace itu kan secara otomatis kita juga sudah jadi makanan sehari-hari lah ya, nunggu ini paymentnya nunggu orderannya selesai dulu gitu-gitu. Dan itu semakin orang sudah teredukasi, semakin customer sudah teredukasi, semakin mudah juga untuk semakin familiar gitu mereka untuk bisa membeli dengan rasa aman. Tapi contoh yang lain lagi nih, misalnya kayak baru-baru ini, jadi kita kalau jualan sepatu tuh kan kadang-kadang kita jualan biasa gitu ya di online. Kadang-kadang ada juga ketika kita punya program-program khusus gitu. Misalnya kita mau launching suatu campaign tertentu yang udah dipersiapkan nih marketingnya. Nah biasanya one part of the strategi itu adalah gimana orang itu bisa belanja cepet-cepet supaya nggak kehabisan barangnya, karena barangnya lumayan limited gitu. Kalau bukan karena kita sudah ada kayak payment gateway gitu ya, kayaknya it's quite impossible untuk bisa, saya kayak dalam 3 menit, 5 menit itu ada 2000 transaksi gitu. Kalau kita tidak punya fitur itu kan pasti kacau sekali kan, kita harus check-in. Kalau zaman dulu gitu ya, ketika saya mulai 7 tahun yang lalu itu kan mungkin karena belum begitu familiar dengan kayak misalnya payment gateway gitu, kita mesti ngecekin transfer satu-satu manual, terus rekap order, form, dan lain-lain. Nah, itu secara pekerjaan karena saking manualnya, itu tidak membantu kita untuk bertumbuh dengan cepat. Nah, dengan adanya kemudahan-kemudahan yang sekarang sudah banyak ada di payment gateway misalnya, kita kalau misalnya mau scaling, kita mau lebih besar, yang kita pikirkan ya kita fokus ke produk kita aja. Produk kita tuh punya USP apa. Tadi seperti yang disampaikan di awal, misalnya kreativitas kita, kemudian bagaimana kita beradaptasi cara marketingnya, dan kita nggak perlu terlalu banyak memikirkan mengenai infrastruktur atau kayak cara pembayarannya gimana, karena sudah banyak sekali tersedia partner-partner yang bisa membuat kita tuh kalau jualan banyak tuh ya udah bisa beres gitu. Itu sih Mbak, praktek sehari-harinya. Siap. Kalau Mbak Uma sendiri sebagai pengusaha, apakah pernah mengalami kesulitan, pengusaha muda, apakah pernah mengalami kesulitan dalam mengakses modal dari sektor perbankan atau layanan lainnya? Kalau misalnya dari segi perbankan sih, saya pernah juga ada modal dari segi perbankan kayak ambil hutang gitu ya untuk bisa mendanai cash flow perusahaan. So far sih nggak ada kesulitan gimana ya, karena menurut saya sudah syarat-syaratnya tuh sudah sangat jelas gitu. Even kayak belakangan ini kan banyak ditawarkan kayak P2P lending itu, misalnya kayak kita mau ada project gitu ya, itu kan bisa sebetulnya invoice-nya kita pakai untuk
somehow sebagai jaminan gitu supaya kita bisa mendapatkan pendanaan. Jadi menurut saya so far sih nggak terlalu banyak ya kendalanya. Even kayak crowdfunding itu juga sudah lumayan familiar. Karena saya sendiri itu banyak aktif di sosial media dan informasi-informasi itu saya banyak dapetin dari sosial media juga. Jadi sudah ada, saya sendiri bukan pemakai rutin gitu ya kayak P2P, justru sebaliknya karena saya ngelihat ini itu dunia yang sangat familiar dengan saya. Ketika saya misalnya ngelihat tuh ada aplikasi P2P, justru saya kadang-kadang yang berusaha kayak ikut invest juga gitu karena tahu ini dipakainya buat apa. Terus misalnya saya bisa lihat industrinya seperti ini, bisa ikutan invest juga gitu. Jadi kesulitannya sepertinya nggak terlalu kalau di saya ya itu nggak terlalu terasa sih karena sudah banyak informasi-informasi yang berbeda sekali mungkin ya dari kayak 4 tahun yang lalu ketika akses ke situ belum banyak. Siap, terima kasih Mbak Uma. Berarti perkembangan layanan keuangan, terutama layanan keuangan digital itu memang sangat berpengaruh dalam mempermudah dan juga mendorong pengembangan usaha bagi pengusaha-pengusaha muda gitu ya Mbak Uma. Seperti yang Mbak Uma rasakan sendiri. Siap. Selanjutnya kita ke pembicara yang lainnya, yaitu Mbak Irisha. Mbak Irisha sebagai perwakilan dari Dika Indonesia, boleh diceritakan sedikit apa saja inisiatif yang dijalankan oleh Dika sebagai platform bagi pemuda Indonesia untuk berperan aktif dalam meningkatkan inklusi keuangan nasional. Boleh, silahkan dijelaskan terlebih dahulu. Oke, terima kasih Mbak Rifa atas kesempatannya. Operator mungkin bisa dibantu slide. Langsung ke slide nomor 4 aja. Oke, karena belum terlihat slide-nya, izinkan saya menceritakan sedikit mengenai inisiatif inklusi keuangan yang keuangan pemuda yang lahir dari kolaborasi antara OJK dan Asian Development Bank. Berhubung tadi sudah dipaparkan mengenai Youth Insight 2022, saya ingin menceritakan sedikit mengenai Youth Insight 2018. Di mana Youth Insight 2018 ini merupakan basis dalam strategi nasional keuangan inklusif untuk pemuda. Jadi yang melandasi berbagai kegiatan setelah Youth Insight 2018 adalah bahwa kami ingin secara aktif melibatkan pemuda dan bahwa pemuda itu bukan hanya sebagai penerima manfaat atau hanya sebagai pengguna layanan keuangan saja. Pemuda bisa loh terlibat dalam berbagai kegiatan yang contohnya adalah di bawahnya di tahun 2019 kami ada program yang namanya Y-Bank. Y-Bank ini adalah kegiatan yang memperkenalkan layanan dan sektor keuangan kepada sekitar 40 pemuda saat itu dengan formatnya adalah experiential learning dan dari situ kami berharap pemuda yang terjun ke dunia profesional seperti di fintech, layanan perbankan, pengembangan UMKM itu dapat membantu mendorong inklusivitas akses keuangan. Kemudian setelah Y-Bank di 2020 agar dapat lebih menjangkau pemuda dengan beragam kegiatan, lahirlah konsep Dika Indonesia atau Duta Inklusi Keuangan Indonesia, di mana kami mengengage pemuda dari berbagai kampus dalam sebuah wadah agar dapat berkontribusi lebih aktif melalui kegiatan seperti edukasi sebagai peers, riset calon konsumen, advokasi, dan sebagainya. Selama pandemi, kami mengadakan webinar, challenge virtual, campaign, dan sempat juga mengadakan riset mengenai UMKM di Indonesia Timur. Next slide. Nah, secara singkat, beginilah gambaran kegiatan yang sudah kami lakukan di Dika Indonesia. Nah, jika ditanya programnya apa saja itu, lalu mengenai kolaborasi, pertama mengenai kolaborasi, bagaimana sih misalnya pemerintah dan layanan jasa keuangan itu dapat berkolaborasi dalam inklusi keuangan, khususnya untuk pemuda. Pertama kan seperti yang sudah dipaparkan tadi oleh Kak Cindy juga ya dalam Youth Insight Report itu bahwa profil pemuda di Indonesia itu kan bukan hanya 1-2 ya personanya. Jadi nggak semua produk layanan keuangan mungkin bisa fits to all dan belum tentu semua yang dikembangkan di Jakarta misalnya itu bisa diimplementasikan untuk pemuda di Kabupaten Lombok Utara misalnya. Jadi pemahaman market dan produk fit itu sendiri pasti butuh pemuda yang tidak berdomisili di perkotaan saja atau berasal dari satu segmen tertentu. Paling tidak perlu adanya upaya untuk memahami lanskap, perilaku, bias, dan tantangan, serta apa kebutuhan
emosional dan tujuan keuangan mereka, seperti misalnya melalui riset insight tadi. Kedua, di Dika Indonesia kami juga menekankan kegiatan edukasi yang berlandaskan dengan habit dan skill dibandingkan dengan pengetahuan. Jadi di Dika Indonesia itu informasi disampaikan juga untuk mengedukasi kewajiban PUJK dan hak konsumen, tidak hanya sekedar persuasi gitu, yang bisa membuat pemuda itu merasa ketinggalan atau FOMO gitu. Jadi cara marketing atau mungkin gimmick-gimmick seperti itu harusnya dipastikan bisa menjadi benefit bagi pemuda dan layanan keuangan yang digunakan. Selain itu juga kami di Dika Indonesia terus berdiskusi dengan pemuda terkait apa yang saat ini sedang marak terjadi, baik hal yang positif maupun negatif, agar sama-sama bisa aware terhadap perkembangan akses keuangan. Jadi kayak semacam di Dika Indonesia tuh kami mengencourage pemuda untuk menjadi mata telinga untuk regulator, agar regulator nanti bisa membuat modus atau skema yang agar pemerintah itu bisa langsung cepat memberi tanggapan dan terhadap skema-skema yang beredar di masyarakat. Seperti itu, Mbak Rifa. Baik, terima kasih Mbak Irisha. Berarti memang perlu ya kita tingkatkan untuk kolaborasi antar institusi dan stakeholders gitu untuk meningkatkan edukasi dan literasi di kalangan pemuda, dan juga untuk mendukung anak muda ini sebagai mata dan telinga ya bagi regulator. Selanjutnya saya ingin ke Mbak Firdila Sari. Sebenarnya saya punya pertanyaan nih untuk Mbak Firdila yang sudah saya buat. Tapi saya ingin improvisasi sedikit karena ada pertanyaan menarik yang masuk dari peserta. Saya ingin menanyakan pertanyaan dari Mas Agus Syarif Hidayat. Ia ingin menanyakan, mohon penjelasan terkait consumer protection dalam open banking. Skema apa saja yang ditawarkan Bank Aladin untuk pemberdayaan UMKM? Boleh, silakan dijawab Mbak Firdila. Ini jadi ada dua pertanyaan. Yang pertama consumer protection di open banking, satu lagi terkait dengan UMKM ya. Yang pertama mungkin dengan open banking itu sendiri ya. Kalau terkait dengan consumer protection-nya sebenarnya mungkin kita bisa bagi jadi 3 besaran ya. Yang pertama itu ada hubungannya dengan regulatory dan standarisasi. Jadi mungkin alhamdulillah banget ya di Indonesia ini support dari regulator, khususnya karena ini area sistem pembayaran dari Bank Indonesia itu sangat tinggi ya. Jadi bahkan mungkin kalau misalnya saya boleh cerita dikit ya, waktu saya pertama kali kerja di 2008 dulu, saya kerja di bank ini ya, bank asing ya. Mereka cukup kaget kalau di Indonesia ternyata real time online transfer itu adalah it's a thing. Gitu. Bahwa orang kalau misalnya transfer ke bank lain itu instantly bisa diterima oleh resipiennya. Di banyak negara interbank transfer itu baru bisa diterima 2 hari 3 hari kemudian. So, jadi dari 12-13 tahun yang lalu itu sebenarnya sistem pembayaran kita tuh jauh lebih advance dibandingkan dengan banyak negara lain. Nah, ini ternyata terus nih spirit untuk mengedepankan inovasi, teknologi, dan juga integrasi sistem pembayaran oleh Bank Indonesia. Jadi yang dilakukan oleh Bank Indonesia, mereka ada namanya blueprint sistem pembayaran dari tahun 2020 hingga 2025. Di salah satu blueprint itu terdapat yang namanya open banking, atau mungkin istilahnya sekarang disebutnya BI Snap. Jadi di situ mengatur bagaimana sih cara suatu entitas perbankan, baik itu suatu entitas sistem pembayaran ya, baik itu perbankan maupun e-money dan kawan-kawan, untuk bisa melakukan integrasi dengan entitas lain. Gitu. Jadi standar API-nya dijaga, dilakukan sertifikasi, jadi nggak sembarangan orang tuh bisa langsung integrasi saja dengan entitas lain. Jadi ini suatu hal yang sangat baik ya, khususnya bagi pemain baru seperti kita, bahwa oh ya, jadi partnership itu jadi lebih mudah. Kenapa? Karena semua sudah standardized dan sudah ada payung hukum ya. Itu satu dari kacamata regulasi. Yang kedua dari kacamata teknologi, apa sih yang kita lakukan? Yang pertama, first and foremost, itu pasti yang kita menerapkan namanya multi-factor authentication. Kenapa multi-factor authentication itu penting? Karena ya seperti yang kita udah sering banyak case ya, kejadian baik itu fraud maupun account takeover itu mungkin 90% ada statistiknya ya di UK, 90-95% kejadian itu karena social engineering.
gitu. Jadi bukan karena hacking yang mungkin kayak di film-film gitu ya, tapi a lot of the majority of the cases itu karena social engineering. Orang lengah gitu, orang lagi panik ditanyain beberapa hal keluar semua informasinya. Atau tanpa sadar kita mempublish informasi-informasi yang seharusnya tuh kredensial kita. Akhirnya kita terapkan lah yang namanya multi-factor authentication. Jadi ketika user melakukan linkage ya kepada aplikasi partner, itu nggak cuma sekedar masukin beberapa hal kemudian habis itu langsung go. Nggak, kita ada multi-factor authentication-nya. Baik itu berupa kalau ini ya, what you know, what you have, and what you are. Jadi itu semua kita jaga dari kacamata teknologinya. Teknologi apalagi yang mensupport ini? Yaitu adalah terkait dengan fraud detection system dan monitoring. Karena begitu sudah terlinkage, aktivitasnya harus selalu dimonitor nih oleh bank. Jadi kalau ada anomali, gitu, misalnya seorang Firdila biasanya transaksinya itu tidak di tengah malam, tiba-tiba ada transaksi di tengah malam secara berturut-turut, itu satu hal yang langsung menjadi alert di sistem kami. Gitu. Berarti apakah ini ada indikasi bahwa it's a fraudulent activity? Apakah ini ada indikasi bahwa ada account takeover? Itu suatu hal yang kami jaga dari kacamata teknologi. Yang ketiga, ini yang paling penting juga. Jadi itu adalah at the end of the day, kendali itu tetap ada di tangan end user, di tangan konsumen. Apa maksudnya? Bahwa ketika user itu sudah melakukan linkage, mereka bisa mendapatkan informasi notifikasi transaksi secara real time. Jadi setiap kali ada transaksi, pasti ada notifikasinya di aplikasi, pasti ada informasinya di aplikasi secara real time. Gitu, nggak perlu nunggu-nunggu beberapa jam kemudian, nggak selalu ada notifikasinya. So ketika ada unauthorized transaction, user tuh pasti tahu. Itu karena notifikasinya langsung masuk. Yang kedua, user juga bisa melakukan unlink terhadap linkage di entitas lain melalui aplikasi Aladdin. Tujuannya apa gitu tadi, jangan sampai ternyata mungkin akhirnya di linkage oleh orang yang tidak bertanggung jawab, ya sudah langsung di unlink melalui aplikasinya. Jadi monitoring, transparansi dan juga kendali itu semua kami kembalikan kepada end user, kepada nasabah untuk bisa mengkontrol bahwa at the end of the day ini adalah account-nya mereka gitu. Jadi mereka yang benar-benar harus bisa dapatkan full access dan kontrol. Itu yang terkait dengan consumer protection ya, yang terkait dengan open banking. Kalau dengan UMKM saat ini kebetulan kami banyak berfokus kepada UMKM yang berada di ekosistemnya Alpha Group. Gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman khususnya di sini mungkin saya lihat kayaknya variatif ya, banyak yang dari luar Jakarta juga ya. Jadi kalau teman-teman di Jakarta mungkin kalau misalnya datang ke Alfamart, variasi barang-barangnya itu akan berbeda dengan ketika misalnya teman-teman datang ke kota lain gitu. Contohnya saya orang Malang gitu. Jadi kalau misalnya saya pulang ke Malang, saya datang ke Alfa di Malang, ada nih beberapa produk. Salah satu yang saya suka itu ada sari jahe keraton namanya. Itu adalah produk lokal di Malang yang kalau misalnya di Alfa Jakarta tuh tidak ada. Gitu. Karena memang mereka distribusinya lebih banyak di Jawa Timur gitu, Malang dan sekitarnya. Ini adalah ekosistem UMKM yang dinaungi oleh Alfa dan kami mensupport itu gitu. Bahkan kalau misalnya player-player yang besar ya, supplier besar gitu mungkin kebutuhan cash flow-nya sudah kuat gitu. Jadi kalau untuk player-player yang kecil ini kebutuhan cash flow-nya mungkin masih butuh bantuan, dan ini adalah segmen yang kami coba akomodir ya dengan kerjasama kita dengan Alfa. Itu mungkin semoga ini bisa menjawab pertanyaannya Mas Agus ya tadi ya. Thank you. Terima kasih Mbak Firdila. Semoga menjawab pertanyaan Mas Agus ya Mas Agus. Selanjutnya kita ke pembicara selanjutnya. Saya ingin ke Mbak Niputu Kurniasari. Mbak Putu, bagaimana langkah Avtek untuk mendukung pertumbuhan pasar modal yang lebih inklusif sehingga lebih dapat menjaring youth segmen ke depannya? Boleh dijelaskan sedikit? Ya, memang yang paling biasa, memang yang paling utama kita lakukan itu part of the edukasi sama advokasi dari sisi aturan. Kalau yang kita lakukan itu menjadi penengah antara dari sisi industri sendiri dengan regulator. Karena mau gimana pun kan sebetulnya kalau dari sisi industri keuangan kan itu industri yang trust ya. Jadi kalau terutama untuk yang dari sisi pasar modal sih. Jadi diperlukan tidak hanya
sosialisasi yang dilakukan oleh player sendiri, dalam arti fintech sendiri di area capital market, tapi harus juga sama-sama dibangun sosialisasi bareng dengan regulator. Nah, tentunya perlu ada jembatan yang menghubungkan antara regulator dengan sisi industri. Disitulah peran Aftek masuk, advokasi dari sisi aturan-aturan yang bagaimana caranya itu bisa menambah, mempermudah dari sisi investasi, tapi juga membuat investasi itu tetap lebih prudent ya. Apalagi dari sisi dengan adanya teknologi ini kan tentunya jenis-jenis dari sisi security-nya kan juga jadi berbeda gitu ya. Kalau dulu konvensional market kita bicara lebih banyak kan Ponzi ya. Kalau sekarang kan lebih banyak kayak trading online. Nah, hal-hal itu yang kami secara masif gitu ya bekerjasama dengan regulator melakukan program-program sosialisasi untuk bisa menepis dari sisi menepis ini ya bayang-bayang yang terkait dengan investasi bodong. Terutama di 2 bulan terakhir ini, di bulan Fintech Nasional, kita mengajak seluruh dari sisi anggota kita di Fintech Pasar Modal untuk sama-sama memberikan sosialisasi mengenai fintech sendiri, terutama yang di area pasar modal, dan kita juga bekerja sama dengan OJK dan beberapa program sih yang nantinya akan kita lakukan juga di tahun depan ya. Kita juga ada beberapa program YouTube series dan juga beberapa program lainnya itu yang akan kita lakukan sih, Mbak. Ya, terima kasih Mbak Putu. Selanjutnya saya ingin ke Mbak Uma. Tadi kita udah bahas investasi, sekarang kita bahas ke entrepreneurship lagi. Mbak Uma, berdasarkan pengalaman Mbak Uma, bagaimana cara menghadirkan motivasi dan kreativitas di kalangan pemuda untuk menjadi entrepreneur yang sukses di era ekonomi digital saat ini? Mungkin bisa sebutkan 3 pesan utama gitu dari pengalaman Mbak Uma. Baik, terima kasih. Yang pertama, menurut saya sekarang kompetisi kan luar biasa sekali ya. Maksudnya dengan semua orang bisa jualan, itu mudah, menjadikan orang bisa lebih mudah memulai. Tetapi mempertahankannya kita harus benar-benar fokus untuk bisa bertahan di industri apapun yang kita pilih gitu. Kalau berdasarkan pengalaman saya kemarin, yang pasti satu, kita mesti punya yang namanya inovasi. Dan inovasi itu nggak perlu kayak sesuatu yang grand gitu ya. Inovasi could be something like kayak mentindaklanjuti feedback dari customer sehingga kita bisa berbeda dengan yang lain gitu. Karena ketika semua orang bisa jualan, ketika semua orang bisa punya bisnis, yang membedakan adalah apakah kita terus-menerus menyajikan solusi buat customer apa enggak. Karena itu yang akan membuat mereka stick sama kita. Yang kedua, mungkin teman-teman di sini apa? Jadi saya itu kan di dunia entrepreneurship ini sekitar 7-8 tahun ya. Di tahun ke-4 tuh saya pernah bangkrut gitu. Tapi di tahun ke-5 pas saya balik lagi justru saya ngerasa bahwa pelajaran-pelajaran dari situ itu yang membuat saya bisa bertahan sampai sekarang. Jadi jangan takut making a mistake daripada kita cuma takut-takut doang nggak ngelakuin sesuatu yang kita bisa belajar terus-menerus gitu. Lebih baik kita tetap lakukan sesuatu, kalaupun salah ya nanti tinggal dibenerin di belakang gitu. Karena kalau misalnya kita nggak ngelakuin apa-apa, ujung-ujungnya ya kita akan stuck aja gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga mungkin kalau saya bilang motivasi itu nggak cukup ya untuk jadi modal kita bisa bertahan di gempuran kompetisi yang seperti ini gitu. Karena motivasi kalau kita dapat motivasi terus habis itu capek lagi, terus ya udah gitu-gitu aja. Cuman menurut saya disiplin dan dedikasi itu penting sekali. Kalau kita nggak punya disiplin untuk harus showing up setiap hari, harus terus-menerus mau nggak mau, mood nggak mood, kita tetap bekerja, mood nggak mood, kita tetap coba. Oh ini ada sesuatu yang baru, kita coba lihat, kita pertimbangkan gitu. Kalau misalnya hanya dengan motivasi kayaknya tidak cukup untuk bikin kita mampu beradaptasi di kondisi seperti ini. Jadi disiplin itu menurut saya sangat penting juga. Mungkin itu Mbak 3 halnya. Semoga membantu.
Terima kasih Mbak Uma. Eh, Sangat menarik ya tiga halnya. Eh, Sekarang saya mau ke Mbak Firdila lagi. Mbak Firdila, tadi udah investasi, udah entrepreneurship, mulai usaha. Sekarang kita balik lagi ke penggunaan neobanking di kalangan pemuda ya. Kedepannya, apa saja nih strategi Bank Aladin untuk terus menghadirkan dan meningkatkan literasi keuangan digital di kalangan pemuda? Kalau terkait dengan literasi digital ini sebenarnya a million dollar question ini. Selalu apa pertanyaan yang dan unfortunately ini bukan suatu hal yang gampang dijawab ya. Tapi mungkin saya coba ngebukanya dengan kayak gini. Ketika kita berbicara tentang inklusi keuangan dan juga literasi digital, unfortunately ini bukan suatu hal yang bisa di-solve oleh satu entitas atau satu segmen aja gitu. Ini butuh kolaborasi dari multiple stakeholders, baik itu dari regulatory side-nya, dari pelaku usaha, partner-partner dari pelaku usaha, dan juga of course juga harapannya adalah nasabah juga ikut akhirnya berkontribusi gitu. Kenapa? Gitu karena kalau misalnya kita sebagai single player harus melakukan edukasi, nggak mungkin. Secara resource pasti ada finite-nya gitu. Itu yang menjadi challenge-nya ya. Mungkin one of the things yang tadi kayak sempat di-mention ya, kalau sama Mbak Uma ya, bilang bahwa, oh kalau situasi 7 tahun yang lalu dengan situasi sekarang beda banget. Gitu. Itu perbedaan ini itu bukan hasil dari satu dua stakeholder aja, tapi itu the entire industry, dan nggak cuma di perbankan, tapi di multiple industry ya. Baik itu perbankan, payment yang lebih dulu ada ya di Indonesia, tadi ada peer-to-peer lending dan kawan-kawan yang mencoba memperkenalkan sebenarnya inklusi apa sih produk finansial itu, dan apa sih benefitnya buat saya sebagai nasabah untuk menggunakan produk finansial itu. Asumsi-asumsi yang kita takutkan sebelumnya, trust yang sebelumnya tidak ada, itu semua sudah dibangun oleh seluruh stakeholders. So itu mungkin umbrella message-nya ya. Tapi kalau misalnya dari kacamata kita sebagai Bank Aladin sebagai salah satu entitas ya, a tiny dot di overall industri di Indonesia, apa sih yang kita lakukan gitu? Kita tahu kita sebagai yang kita lakukan adalah kita punya kolaborasi. Alhamdulillahnya kita dapat support nih dari Alpha Group. Dengan support mereka ya 17.000 outlet, dan di masing-masing outlet tuh mereka ada kurang lebih mungkin 4-7 karyawan ya yang harus bertugas. Itu adalah corong-corong kami untuk menjelaskan sebenarnya produk finansial itu seperti apa. Kalau tadi aku sempat mention, orang itu mau setor ke bank kan takut ya. Gitu, takut dalam artian kayak grogi gitu. Aduh, ini saya masuk setor nih ini nggak ya apa namanya di judge nggak ya gitu. Datang ke Alpha itu mereka lebih nyaman. Tapi kan sebelum mereka masuk ke setor kan mereka harus tahu dulu apa saya tuh setor kemana gitu. Uangnya saya akan aman atau enggak, dikelolanya seperti apa gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini adalah message-message yang kami sampaikan dan kami trainingkan ya ke seluruh pegawai Alfamart itu untuk mereka akhirnya menyampaikan lagi ke end user. Jadi mereka menjelaskan, oh ini ada Bang Aladin, kita kerjasama, ini adalah adalah sebuah bank under supervisinya OJK, produknya seperti apa, itu adalah hal-hal yang kami coba kerjasamakan dengan Alfa, dan itu dibantu oleh karyawan-karyawan ini. Dan ini apa ya, spiritnya tuh selama setahun kemarin yang di awal itu adalah kita bagaimana supaya program awareness dan pembelajaran ini tuh akhirnya diadopsi oleh pegawainya dulu gitu, sebelum pegawai itu bisa menyampaikannya lagi ke end user. Jadi itu yang mungkin yang cukup impactful ya. Other than that, of course kita juga punya banyak banget ya apa kegiatan-kegiatan baik itu online maupun offline ya untuk melakukan literasi keuangan gitu. Tapi saya rasa yang impact-nya masif dan continuous itu adalah kerjasama kita dengan Alpha. Semoga ini menjelaskan ya Mbak Rifa ya. Terima kasih banyak Mbak Firdila. Sekarang kita sudah mau memasuki sesi akhir dari sesi diskusinya nih. Masih ada 2 pertanyaan lagi. Yang pertama ini mau ke Mbak Ica dulu. Mbak Ica, selain dari yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Uma, Mbak Firdila, dan juga Mbak Putu, ada lagi kah saran dan strategi bagaimana pemerintah dan juga penyedia jasa layanan keuangan lainnya dapat meningkatkan kolaborasi dengan pemuda di Indonesia?
Oke, terima kasih Mbak Rifa atas pertanyaannya. Mungkin kembali lagi ya tadi berkaca dari pengalaman kami di Dika Indonesia. Yang pertama itu yang harus ditekankan adalah adanya inclusive financial access karena tadi ya seperti yang sudah dipaparkan dalam riset Youth Insight yang sudah saya paparkan juga kalau pemuda di Indonesia itu bukan hanya satu dan dua profil, bukan hanya satu dua persona saja. Jadi harus bisa menghadirkan akses finansial yang inklusif untuk semua pemuda dari berbagai segmen, entah yang berada di daerah perkotaan maupun yang di daerah rural. Lalu yang kedua adalah kita harus bisa memahami lanskap perilaku dan tantangan. Salah satunya adalah melalui riset-riset ya atau riset, kegiatan riset, edukasi, advokasi seperti misalnya melalui Finset tadi yang sudah dipaparkan juga. Dan juga tadi kami ingin menegaskan lagi di Dika, kalau di Dika ini stance dari awalnya itu tidak menyuruh semua peserta atau semua pemuda itu untuk langsung menggunakan produk keuangan. Tapi kami ingin mereka bisa punya kapasitas dan ruang untuk berpikir, berdiskusi, untuk membuat keputusan. Jadi kita sering lihat kan kadang-kadang event-event yang judulnya literasi itu berujung di hard selling ya, dikasih benefit untuk mendaftar dan sebagainya kayak gitu. Tapi kalau kami di Dika Indonesia itu ingin para pemuda itu punya ruang untuk berpikir, untuk berdiskusi, untuk membuat keputusannya sendiri. Selain itu juga sangat diperlukan adanya peningkatan kesadaran tentang kewajiban PUJK, hak konsumen, dan juga terus adanya dialog-dialog dengan pemuda terkait apa yang saat ini mereka butuhkan gitu, isu apa yang mereka butuh untuk selesaikan seperti itu. Itu saja mungkin Mbak Rifah. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Irisha. Terakhir saya ingin ke Mas Singgi. Mas Singgi, sebelum kita tutup sesi kali ini, jika bisa disimpulkan mungkin. Jadi bagaimana MS ini melihat peran teknologi digital, melihat peran fintech dalam mengatasi kesenjangan inklusi keuangan di kalangan anak muda, terutama dengan mempertimbangkan karakteristik unik di antara pemuda. Ya, terima kasih Mbak Rifa. Dari tadi kita udah mendengarkan diskusi-diskusi apa namanya yang sangat menarik ya. Tadi juga sudah disampaikan bagaimana pentingnya fintech dan memang dari diskusi ini terlihat bahwa peran fintech ini sangat penting khususnya buat anak muda tadi gitu kan. Dan yang kami apa namanya tekankan lagi juga ternyata sudah dilakukan oleh pelaku industri kayak tadi misalkan dari Bang Aladin gitu ya sudah apa namanya mengintegrasikan layanan neobank dia dengan e-commerce misalkan atau bahkan dari anak muda sendiri juga sudah mulai apa namanya integrasi ke sosial media dan juga layanan keuangan juga sudah mulai tinggi. Nah, sebenarnya hal-hal ini yang perlu menjadi apa ya perlu menjadi emphasize buat teman-teman fintech karena bagaimanapun tadi juga disampaikan oleh Mbak Irisha bahwa anak muda itu tidak sama, anak muda itu berbeda-beda mau yang di Jakarta, bahkan di Jakarta juga ada Jakarta yang di selatan sama yang di timur, ada juga yang di Lombok Utara tadi disebutkan, itu mulai karakter yang berbeda-beda sehingga fintech juga perlu memiliki pendekatan yang berbeda-beda. Contohnya misalkan untuk layanan keuangan yang ada di Jawa misalkan yang sudah terkoneksi dengan internet mungkin bisa lebih mudah gitu apa namanya untuk memperkenalkan mempromosikan layanan keuangan tersebut. Tapi perlu pendekatan lain tentunya jika kita sudah ngomong ke Indonesia Timur yang dimana misalkan koneksi internet maupun kondisi geografisnya itu membuat tantangan tersendiri bagi anak muda di sana. Nah, di sini juga fintech juga perlu berinovasi juga tadi apa namanya dengan mungkin berkolaborasi dengan apa namanya dengan penyedia layanan yang sudah ada atau yang sudah tersedia di lokasi tersebut yang sudah muncul secara lokal kayak gitu. Nah, itu yang hal-hal menarik yang perlu kita pikirkan bersama dan juga untuk selain fintech juga di sini ada apa namanya bagi pemangku kebijakan gitu ya. Itu juga perlu mendorong program literasi keuangan yang juga disesuaikan lagi dengan karakteristik anak muda tadi. Jadi kalau misalkan bikin program literasi keuangan kita sudah tidak bisa lagi ngomong
ayo kita kumpulkan anak muda misalkan dalam satu tempat gitu, terus kita ngomong hanya soal inklusi keuangan, itu akan sangat sulit buat dipahami. Tapi kita perlu pendekatan yang lain, misalkan kita pengen bikin program literasi keuangan yang berbasis produk penyimpanan misalnya gitu. Nah nanti anak muda yang datang itu sudah mulai bisa berpikir gitu, tadi yang sampaikan juga sama Mbak Ira kan, berpikir kritis. Oh, produk keuangan tuh ternyata ada banyak ya, ada juga produk keuangan yang khusus buat fungsi A, fungsi B, fungsi C. Nah itu perlu dipertimbangkan seperti itu. Mungkin itu Mbak Rifa, bagaimana kemudian fintech bisa berkontribusi lebih khususnya untuk mendukung anak muda di dunia digital dan keuangan. Terima kasih Mbak Rifa. Yap. Terima kasih banyak Mas Singgi dan juga para panelis kita pada siang dan sore hari ini. Maaf tadi saya sempat kelewat, di sini juga ada pertanyaan dari Mas Abdullah Emir Pramudia mengenai strategi peningkatan literasi keuangan. Saya harap pertanyaannya sudah cukup terjawab dari penjelasan Mbak Putu dan juga Mbak Firdila tadi ya, mengenai strateginya Aftek dan juga strategi yang dijalankan oleh Bang Aladin. Ya, terima kasih sekali lagi kepada para panelis yang kami hormati atas waktunya dan juga kesempatannya, jawaban-jawabannya yang sangat komprehensif dan insightful. Kita telah sampai kepada penghujung sesi diskusi panel kali ini. Mari kita kembali memberikan aplaus kepada seluruh panelis yang telah berpartisipasi pada sesi ini. Terima kasih banyak. Saya Rifa sebagai moderator izin untuk undur diri. Saya kembalikan sesinya ke Mas Evan selaku MC. Pada Mas Evan dipersilahkan. Ya, wah, oke. Sangat menarik banget ya dan informatif sekali untuk diskusi hari ini. Kita sama-sama belajar bahwa walaupun terdapat tren perbedaan adopsi fintech di Indonesia, masih terdapat kebutuhan kolaborasi banyak pihak nih untuk mendorong inklusi keuangan serta literasi keuangan, khususnya bagi generasi muda di Indonesia. Beberapa caranya adalah dengan keaktifan dan keterlibatan kita semua untuk saling sharing tentang literasi keuangan. Nah, terima kasih juga untuk Ibu Rifa Ayudia yang telah memandu sesi diskusi panel dalam webinar ini. Dan terima kasih juga kepada Bapak M. Singgih Pangestu, Ibu Niputu Kurniasari, Ibu Firdila Sari, Ibu Irsya Pramesti, dan Ibu Uma Hapsari sebagai narasumber yang telah berbagi ilmu kepada kami semua. Juga tak lupa kepada Bapak Aldi Haryo Pratomo dan Bapak Erdi Rio yang sudah memberikan insight pada awal acara tadi. Nah, Sobat Fintech, kita telah sampai pada akhir acara. Silakan kunjungi website www.bulanfintechnational.com serta kunjungi Instagram kami di @fintechid untuk mengetahui berbagai kegiatan Aftek. Acara hari ini juga dapat disaksikan kembali via channel YouTube Aftek di Asosiasi Fintech Indonesia. Atas nama panitia penyelenggara, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pembicara, narasumber, dan moderator, dan juga Sobat Fintech yang telah mengikuti acara ini hingga selesai. Kami juga memohon kerjasama Sobat Fintech semua untuk dapat mengisi feedback form dengan klik link di chat. Saat Sobat Fintech mensubmit feedback form, perhatikan layar Anda karena nanti akan ada after submit response berisi kode dan link yang nantinya Anda dapat gunakan untuk meredeem e-certificate kegiatan hari ini. Dan jangan lupa juga untuk registrasi terlebih dahulu di www.bulanfintechnational.com untuk meredeem e-certificate kalian. Akhir kata, mohon maaf atas adanya kekurangan dan kesalahan yang tidak disengaja selama acara ini berlangsung. Salam sehat dan sukses selalu untuk kita semua. Sampai jumpa di acara-acara Aftek berikutnya. Nah, Sobat Fintech, kita pantun dulu nih sebagai penutupan. Paling senang kumpul keluarga. Makan bersama benar-benar nikmat. Terima kasih sudah mengikuti Bulan Fintech Nasional 2023. Sampai jumpa di Bulan Fintech Nasional 2024. Oke. Jadi jangan lupa ikuti terus program-program Aftek dan buktikan bahwa kamu adalah si paling fintech. Wow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om, Shanti Shanti Om, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat sore.
you.